and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Di episode sebelumnya, kematian Nadine membuat kita semua syok. Bagaimana tidak? Karena kita mengira si Chucky ini benar-benar sudah tobat. Taunya jiwa psikopat di dalam dirinya masih ada. Kejutan apa lagi yang bakal Chucky berikan di episode kali ini? Makanya pantengin terus videonya sampai habis. Kalau perlu, channel ini juga di-subscribe biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari kelanjutan series Boneka Laknat 1 ini. Dan biar nggak kepanjangan, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Setelah insiden kematian Nadine, rombongan Jack kembali ke bawah dengan membawa boneka Chucky. Lalu Dr. Mixter yang masih menguasai situasi kembali meminta boneka tersebut. Namun terlihat Chucky baik masih merasa sedih atas kejahatan yang sudah dia lakukan, sampai membuat Nadine harus kehilangan nyawa. Dr. Mixter berkata jika sekarang boneka Good Guy sudah sulit untuk ditemukan, dan boneka ini yang terakhir. Jadi dia membutuhkan boneka ini untuk memindahkan jiwa Chucky Prime yang ada di tubuh Nika ke tubuh boneka ini. Tapi tidak lama kemudian Kyle datang untuk menagih janji sebelumnya, di mana mereka sepakat untuk memindahkan arwah Chucky Prime yang ada di tubuh Nika ke dalam boneka Chucky baik. Setelah itu, Dr. Mixter diizinkan untuk membawa pergi boneka tersebut, asalkan Nika bisa terbebas. Tapi masalahnya di boneka yang satu ini masih ada jiwa Chucky lainnya, yaitu si Chucky baik. Dan untuk membebaskan Nika dari bagian jiwa Chucky lainnya secara permanen, mereka harus melakukan ritual khusus untuk mengosongkan boneka Chucky baik terlebih dahulu. Setelah bonekanya kosong, barulah mereka bisa memindahkan jiwa Chucky Prime dari tubuh Nika ke boneka tersebut. Dari sini kalian pasti udah paham kan? Nah, di sini Pastor Bryce mempertanyakan, apakah yang mereka maksud seperti exorcise? Mendengar pernyataan tersebut, Dr. Mixter mendapatkan ide dan menyuruh Pastor Bryce untuk melakukan ritual tersebut atau exorcism. Me? Do we have a deal? Sementara itu kita kembali ke Tiffany. Pada saat di kedai makan, ternyata masih ada orang yang mengenali sosok Jennifer yang merupakan artis papan atas. Ditambah lagi beritanya sebagai pembunuh sudah tersebar di mana-mana. Karena sudah tidak bisa menyembunyikan identitasnya, Tiffany pun segera keluar dari sana. Di dalam mobil, Tiffany buru-buru mengajak Glenn untuk mencari motel. Dia berniat ingin mentransfer jiwanya kembali ke boneka Belle. Karena reputasi Jennifer sekarang sudah buruk, dia tidak mau tertangkap dan menghabiskan sisa umurnya di penjara. Di sisi lain, Jennifer asli yang berada di tubuh boneka Belle langsung komplain karena seenaknya saja Tiffany mau tukeran tubuh lagi, sedangkan reputasinya sekarang sebagai manusia sudah jadi buronan. Kemudian scene beralih lagi ke sekolah. Terlihat Chucky baik sudah dalam kondisi terikat. Untuk mengamankan situasi, Pastor Bryce menyimpan semua persenjataan yang ada agar ritual bisa berjalan dengan tertib. Tapi di sisi lain, Pastor Bryce harus menghubungi pihak Vatikan terlebih dahulu untuk meminta persetujuan untuk melakukan exorcise. Dia juga meminta bantuan Suster Catherine agar ritualnya bisa berjalan dengan lancar. Di sini Chucky baik meminta maaf kepada Jack dan menyesal atas perbuatannya ke Nadine. Namun Jack masih tidak percaya. Lalu tiba-tiba, Sorry. demi menjaga keamanan mereka bersama, Andy memutuskan untuk menyimpan Chucky ke tempat yang lebih aman. Even if it is true. Officially fucking lost it. Be here. Maybe I should just take them all. I'm sorry I couldn't save you. Don't be. You already did. As long as I can remember. Di sisi lain, ternyata pihak Vatikan tidak menyetujui Pastor Bryce untuk melakukan exorcise, dan mereka tidak mau membantu. Karena kecewa tidak mendapat persetujuan, ditambah lagi dia merasa ada kewajiban terhadap imannya kepada anak-anak tersebut.
Alhasil mau tidak mau Pastor Bryce nekat ingin melakukan ritual tersebut secara mandiri dengan panduan sebuah buku tutorial. These are very, you know that. Not quite, dear. Closer. I'm here to talk. I have questions. Later. Come on. I never lied to you. Yeah, well, you never told us the trying to understand you. Are my kid, are a killer, and you can't escape that. Singkat cerita, malamnya mereka mulai mempersiapkan ritual exorcise di Chapel. Who tread underfoot the power of the enemy. I'm afraid. Doesn't matter. Amen. Pastor Bryce langsung menyiramkan air suci ke tubuh Chucky yang membuatnya langsung kepanasan. Namun bukannya takut, si Chucky masih aja tengil dan menantang si pastor. Jersey, scared to go to hell? Fuck that. Di sisi lain, ketika mobilnya masih diperbaiki, Tiffany bercerita betapa enaknya berada di dalam tubuh boneka. Makan tidak perlu memikirkan badan takut gendut. Bisa pura-pura diam untuk memancing korban, dan bebas bisa melakukan apapun. Tapi di sisi lain, dia tidak sadar Jennifer yang berada di belakang berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Sebenarnya di sini Glenn tahu dan melihat, tapi dia memilih untuk diam. Ketika berhasil lepas dari ikatan, Jennifer langsung kabur dari sana. Tapi sayangnya, tubuh mungilnya pun hancur tertabrak mobil truk dan Jennifer akhirnya tewas. Tiffany hanya bisa menangis melihat tubuh boneka yang akan dia pakai hancur tidak tersisa. Sekarang dia sudah tidak memiliki wadah dan terjebak di dalam tubuh aslinya Jennifer. Di chapel sekolah, pastor bersama yang lain masih berusaha melakukan ritual exorcise. Tapi Chucky yang mentalnya memang kuat, berusaha untuk memainkan emosi Devon dan yang lain. Beruntung mereka saling kompak dan mengingatkan satu sama lain untuk tidak terpancing rencana jahatnya Chucky. Dan tidak lama dari sana, Chucky mulai merasakan efeknya. Dan akhirnya dia pun tidak sadarkan diri. Merasa Chucky sudah kalah, pastor pun kembali membisikkan ayat suci ke telinganya. Tapi tiba-tiba, Snap goes the dead babysitter, dead mom, dead dad. Feel when I killed Nate. Don't listen to him, Jake. An unclean be gone. I couldn't. melihat bibir pastor yang berdarah, Nika pun mulai bereaksi, yang membuat arwah Chucky Prime lagi-lagi terpanggil dan menguasai tubuhnya. Tanpa pikir panjang, Kyle langsung menonjok Nika untuk menyadarkannya. Agar tidak terjadi hal serupa, Nika pun meminta ke mereka untuk segera menutup matanya. Selanjutnya, mereka kembali melakukan ritual. Singkat cerita, dengan kekuatan Kristus, tubuh mungil Chucky tiba-tiba terangkat ke udara. Come on! I'm the kid. Ketika boneka tersebut turun, arwah Chucky yang ada di boneka itu malah masuk ke tubuh Pastor Bryce. Dengan iman yang kuat, Pastor berusaha menahan dan mengendalikan tubuhnya sendiri. Tapi karena energi jahat yang terlalu kuat, membuat tubuh Pastor itu langsung meledak berkeping-keping bersama arwah Charles yang ada di boneka tersebut. Did it work? I can't see anything. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil mengosongkan boneka Chucky baik. Dan sekarang Dr. Mixter ingin mereka melanjutkan kesepakatan yang telah dibuat. Nika mulai mendekati si boneka untuk memindahkan jiwa Charles yang terjebak di tubuhnya. Give me the power, I beg of you. Setelah berhasil dan arwah Chucky sudah kembali ke boneka itu, dengan cepat Andy mengambil dan mengoper boneka tersebut ke Jake. Di sini Jake berencana langsung membunuh Chucky terakhir agar semua masalah ini cepat selesai. Tapi sayang, lagi-lagi rencana tersebut gagal ketika Suster Ruth datang sambil menyandera Lexi. Mau gak mau, Jake mengalah demi keselamatan temannya. I'll spare her for Doc. Damn, Jake. Didn't know you had it in you. Come on, Doc. See you real soon. Pada saat Suster Ruth masih tetap ingin menghabisi Lexi, dengan cepat Glenda melemparkan pisau yang membuat suster sesat itu tewas seketika.
Tidak mau kehilangan jejak, Andy pun langsung mengejar Dr. Mixter dan Chucky. Lalu tanpa basa-basi dia pun melepaskan tembakan yang tepat mengenai rahang Chucky. Dilanjutkan dengan tembakan yang bertubi-tubi ke tubuhnya. Sementara si Dr. Mixter kabur dari sana. Dan akhirnya mereka pun berhasil menghabisi Chucky yang terakhir. Mereka juga membakar jasad boneka itu agar tidak ada lagi kebangkitan dan teror yang mengejar mereka. Sekarang mereka sudah terbebas dan bisa menjalani hidup layaknya orang normal. Sementara Andy dan Kyle bingung sekarang mau ngapain. Karena selama ini hidup mereka didedikasikan hanya untuk menghabisi boneka laknat tersebut. Kita juga diperlihatkan flashback ketika Andy kecil bersama Kyle keluar dari pabrik boneka Good Guy setelah mereka berhasil mengalahkan Chucky di film Child Play 2. Scene berganti ke Nika yang berterima kasih kepada Glenn dan Glenda atas apa yang sudah mereka lakukan untuk Nika. Sekarang dia sudah mendapatkan hidupnya kembali dan terbebas dari segala hal yang berbau tentang Chucky. Tapi tidak lama kemudian Glenn datang ke sana bersama Tiffany. Jelas ketika melihat Tiffany, Nika langsung teringat dengan semua yang sudah Tiffany lakukan kepadanya. Dengan cepat Nika langsung menodongkan pistol ke arah Tiffany dan berniat membunuhnya. Lalu tiba-tiba, Now, Mom's sorry. Glenn nekat melompat demi menyelamatkan ibu psikopatnya. Mereka bertiga pun bergegas ke rumah sakit untuk menyelamatkan Glenn. Lalu scene beralih ke Dr. Mixter yang berhasil kabur sambil tersenyum aneh. Dan dari ketawanya kita sepertinya sudah tidak asing lagi. Kemudian kita pun flashback ke masa lalu Dr. Mixter bersama Charles Lee Ray ketika masih muda. Terlihat dari dulu memang kedekatan mereka sudah cukup akrab. Dan selama ini kekacauan yang diciptakan oleh Chucky juga sudah mereka rencanakan dengan matang. Sebagai seorang psikiater anak, Dr. Mixter selalu mengamati gerak-gerik dan perilaku rombongan Jack, termasuk korban-korban yang sudah dibunuh oleh Chucky, seperti Trevor, Ian, dan lain-lain. Agar kehidupan anak-anak itu berantakan, maka Chucky harus buat mereka trauma dengan cara membunuh orang-orang yang paling mereka sayangi. Lalu kita kembali dibawa mundur ketika Dr. Mixter membawa Chucky setelah melakukan ritual exorcise. Ternyata, dugaan kita selama ini salah besar. Chucky yang memiliki kejeniusan di luar batas sudah merencanakan hal yang lebih gila, di mana pada saat Dr. Mixter ingin membawa Chucky pergi, dia malah ditampol oleh si Chucky. Dan karena takut waktu mereka nggak keburu dan disusul oleh rombongan Andy, Chucky malah menukarkan jiwanya ke tubuh Dr. Mixter, orang yang selama ini sudah membantunya, dan bisa dibilang salah satu tangan kanannya. Dan yap, benar sekali, boneka yang ditembak Andy sebelumnya adalah boneka yang sudah berisi arwah Dr. Mixter. Sementara Chucky yang asli lagi-lagi berhasil kabur menggunakan tubuh si dokter. Itu artinya rombongan Andy lagi-lagi telah gagal menghentikan teror Chucky. Sungguh plot twist yang sangat membagongkan. Ketika sampai di rumah Dr. Mixter, Chucky langsung membuka ruangan rahasia yang isinya ternyata boneka Good Guy yang lain. Untuk nantinya Chucky gunakan sebagai wadah yang baru. Rencana yang sangat sempurna. Ya kali si Chucky mau pakai tubuh Dr. Mixter yang udah kolot. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, tepatnya 3 hari sebelum perayaan Natal, Lexi mengajak Jack untuk tinggal sementara di rumahnya. Ya karena kalian tahu sendiri kan, sekarang Jack sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dan Lexi juga memberi kejutan Natal untuk Jack berupa si Devon, kekasih batangannya, yang juga akan tinggal sementara di rumah Lexi. Terlihat Caroline atau adiknya Lexi sedang melihat berita yang mengabarkan jika Dr. Mixter telah tewas. Itu artinya si Chucky pasti sudah memindahkan jiwanya lagi dari tubuh Dr. Mixter ke boneka yang tadi tersimpan di rumahnya. Dan di sini kita juga melihat berita tentang tragedi pembantaian di sekolah internet sudah tersebar luas. Sementara itu di rumah sakit, Glenda datang untuk menjenguk Glenn. Tidak lama dia menelpon Tiffany dan mengabarkan jika kondisi Glenn semakin memburuk. Bahkan para dokter juga sudah pasrah dengan keadaannya. Glenda tidak sanggup jika harus kehilangan Glenn, karena bisa dibilang mereka ini kan satu jiwa, tapi terbagi 2. Maka dari itu dia punya ide untuk mengembalikan jiwa mereka berdua ke boneka Sid Vicious,
agar bisa menyelamatkan nyawa Glenn. Masalahnya sekarang cuma Tiffany yang menghafal mantra Dambala atau mantra pemindahan jiwa. Di sini mereka harus berpikir bagaimana caranya agar Tiffany yang sudah menjadi buronan bisa masuk ke rumah sakit tersebut untuk melancarkan rencana mereka. Di sisi lain, ibunya Lexi yang merupakan mantan wali kota Hackensack terlihat sedang melakukan pencitraan kepada para warga untuk kembali mendapatkan suara. Ya, seperti pejabat pada umumnya, dia pura-pura sangat antusias merayakan hari Natal dengan mendekorasi beberapa patung untuk memperingati hari kelahiran sang juru selamat. Dan karena dia belum mempunyai boneka bayi Yesus, dia pun menggunakan boneka Belle punya Caroline sebagai penggantinya. Keesokan harinya, Glenda kembali ke rumah sakit sambil membawa koper yang besar. Tidak lama, Tiffany yang menyamar sebagai dokter juga tiba di sana. Karena mereka punya waktu sedikit, Glenda langsung membuka koper besar yang ternyata berisi boneka Sidfish dan juga buku tutorial voodoo untuk ritual pemindahan jiwa. Namun sayangnya belum sempat memulai ritual, tiba-tiba polisi yang menjaga masuk ke sana dan memergoki Tiffany alias Jennifer Tilly sebagai buronan. Lalu kemudian, ya gak heran lagi ya, namanya juga keluarga psikopat. Di tempat lain, Tiffany tidak sengaja melihat postingan Michelle, dan dia kaget karena di dalam video itu ternyata ada boneka Belle milik Caroline yang dikasih oleh Dr. Mixter ketika sesi terapi. Dan di sini dia berniat ingin memindahkan jiwanya ke boneka tersebut. Sementara itu, karena Glenda dan Glenn sudah kembali bersatu di tubuh boneka Sidfish, maka sekarang mereka punya panggilan yang baru, yaitu Gigi, yang merupakan singkatan Glenn dan Glenda. Kalau saya sih dengarnya lebih ke Gigi ya. Di sini Gigi mau izin ke Tiffany untuk melakukan beberapa trip dan dia berencana ingin pergi ke Inggris untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Singkat cerita, pada malam sehari sebelum Natal terlihat ada jejak kaki kecil di salju depan rumah Lexi. Sementara itu, Jake, Devon, dan Lexi sudah bersiap ingin tidur. Di sini Lexi berpikir apakah mereka bertiga pas dewasa nanti akan berakhir seperti Andy dan Kyle. Tidak ada pekerjaan, tidak ada kehidupan, hanya terobsesi dengan semua hal tentang Chucky. Karena sampai sekarang Lexi ini masih dihantui bayang-bayang Chucky. Apalagi kalau melihat orang berambut pirang dan paket yang datang ke rumahnya. Dia pasti selalu mengira jika Chucky akan kembali. Namun Jake membantah dan berkata, jika Chucky sudah mati, hal buruk pasti akan terjadi dan semua hal tidak selalu tentang si Chucky. Dan adegan selanjutnya mending gak usah saya ceritain karena pasti kalian sudah tahu betapa menjijikannya melihat dua anomali ini kalau sudah bermesraan. Pada tengah malam di saat semua orang sudah terlelap, si boneka Kopet diam-diam menyelinap lewat cerobong asap. Disusul dengan Tiffany yang juga datang ke sana bertujuan untuk mengambil boneka Belle milik Caroline. Tiffany langsung mengecek patung yang disusun Michelle saat di video, dan ternyata boneka tersebut sudah menghilang. Dia pun lanjut masuk untuk mencarinya di dalam rumah. Di dalam, Michelle kaget ketika melihat sosok Jennifer Tilly. Michelle kembali mengingatkan jika mereka pernah bertemu saat acara amal, ketika mereka membagikan banyak boneka good guy. Michelle juga tahu kalau Jennifer sekarang sudah menjadi buronan. Namun Jennifer alias Tiffany membantahnya, dan bilang jika itu cuma kesalahpahaman dari berita. Tiffany juga meminta maaf sudah menerobos masuk ke rumah Michelle. Dan dia langsung bertanya tentang boneka Belle yang terlihat pada postingan Instagramnya Michelle. Namun sebelum itu Michelle pencitraan dulu dengan merekam video Instagram untuk menjilat para penggemarnya. Tanpa dia sadari boneka Kopet sudah ada di belakangnya dengan gergaji mesin. Lalu tiba-tiba, Oh my gosh, Mom. adegan ini pun menjadi salah satu momen paling brutal pada episode ini. Tiffany kaget ketika mengetahui Chucky masih hidup. Tiffany yang masih punya hati nurani biarpun sedikit, dia langsung mencela Chucky karena tega-teganya Chucky menghabisi seorang ibu saat malam Natal. Pada saat Chucky juga akan menghabisi Tiffany, tiba-tiba Lexi muncul dan langsung menggergaji boneka tersebut seperti yang dilakukan Chucky pada ibunya. This bitch, Lex.
Sementara itu, Tiffany pergi ke kamar Caroline untuk mengambil boneka Belle. Namun tanpa dia sadari, itu adalah jebakan. Jake beserta Devon muncul dan langsung menyerang Tiffany. Sekarang Tiffany sudah terpojok. Jake langsung memerintahkan Devon untuk menghubungi pihak polisi. Tapi tiba-tiba Caroline muncul dan memberikan pisau ke Tiffany. Ternyata selama ini Chucky sudah mencuci otak Caroline. Chucky menjelaskan jika Michelle bukanlah ibu kandung Caroline dan Lexi juga bukan kakak kandungnya. Suatu hari nanti ibunya yang asli akan datang untuk menjemputnya. Dia juga bilang Chucky sudah menceritakan semuanya. Dan selama ini dia disuruh cuma pura-pura takut sama boneka. Setelah itu mereka pun langsung pergi dari sana. Mommy? Yes, honey. Keesokan paginya pihak polisi mulai menginvestigasi TKP pembunuhan di rumah Lexi. Mereka bertiga diinterogasi untuk dijadikan saksi. Jake berkata jika dia sempat melihat pelakunya. Dan mereka berkata pelakunya adalah Jennifer Tilly. Jika mereka mengatakan pelakunya adalah boneka Chucky, ya kalian tahu sendirilah. Jelas pihak polisi tidak akan percaya pada perkataan mereka. Tidak lama kemudian datanglah guru biologi mereka di sekolah, yaitu Miss Fairchild, atau biasa mereka panggil Miss F. Miss F bisa dibilang satu-satunya guru yang sangat peduli pada murid-muridnya. Dia juga salah satu dari sedikit orang dewasa yang langsung percaya saat Jake dan teman-temannya mengatakan bahwa boneka Chucky itu hidup dan membunuh orang. Singkat cerita, 3 minggu kemudian, kita diperlihatkan dengan Tiffany yang mendapatkan telepon dari nomor yang tak dikenal. Dan ternyata yang menelponnya adalah Nika. Di sini Nika meminta maaf atas peristiwa yang menimpa Glenn sebelumnya. Dia juga sudah tahu soal Gigi, atau boneka Sid Face Glenn dan Glenda. Karena sampai sekarang mereka masih berkomunikasi, dan boneka Gigi selalu menghubunginya seminggu sekali. Tapi yang harus Tiffany ingat, tidak ada yang berubah di antara mereka. Nika akan terus mengejar, menyiksa, dan membunuh Tiffany. Untuk permulaan terornya, Nika memberitahu jika Tiffany tidak akan lepas dari pantauannya. Karena panik, Nika langsung mengambil buku mantra voodoo yang lagi dibaca Caroline, lalu memulai ritual untuk memindahkan jiwanya ke boneka Belle. Tapi anehnya, setelah selesai membaca mantra tidak terjadi apapun. Dan ternyata plot twist. Tanpa kita sadari selama ini boneka Belle punya Caroline ternyata itu adalah Chucky yang menyamar. Dan film pun selesai. Memang kejeniusan Chucky udah nggak bisa dibantah. Biarpun dia selalu gagal membunuh Andy maupun rombongan Jake, tapi Chucky selalu punya cara untuk meneror mereka. By the way, Chucky yang menyamar jadi boneka Belle sepertinya bukan Chucky Prime, melainkan Chucky cloningan yang masih tersisa. Balik lagi, boneka itu kan Caroline dapat dari Dr. Mixter. Itu artinya boneka ini juga termasuk dalam rencana Chucky. Tapi untuk kepastiannya kita lihat aja pada season yang ketiga, karena filmnya masih sangat menggantung. Terus pantengin channel ini biar kalian selalu dapat update tentang kelanjutan film si Chucky. Dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan lanjut ke season yang ketiga. I just couldn't resist the thought of making those kids